Yesus, katakan saudara, hanya Engkau Tuhan yang kurindukan hari ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Bebaskan setiap hati kami malam hari ini dalam nama Yesus. Apapun Tuhan yang menghalangi pikiran, yang menghalangi hati kami, yang menghalangi untuk kami mengalami hadirat Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami singkirkan semuanya Tuhan. Kami percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan, Engkau hendak mencurahkan Roh-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, supaya gereja-Mu bangkit, gereja-Mu benar-benar menjadi terang di tengah kegelapan. Gereja-Mu membawa perubahan Tuhan, bukan dunia yang mengubahkan kami, bukan dunia Tuhan yang mempengaruhi hidup kami, tapi Tuhan mau lewat hidup kami dunia ini diubahkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, seberapapun kami yang hadir, Tuhan Engkau tidak melihat siapa kami, bagaimana kami, apa latar belakang kami. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini karena anugerah-Mu yang besar dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, tolong agar setiap kami boleh mengalami terobosan demi terobosan. Kami ingin hidup kami menyatakan Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja, supaya kami pulang nanti benar-benar kami membawa bukan hanya berkat, tapi kehadiran Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengar firman. Terima kasih buat tim musik penyembahan yang Tuhan boleh pakai. Saya percaya Tuhan terus menyertai setiap kami. Juga untuk teman-teman jemaat yang belum hadir, biar kasih Tuhan juga boleh melawat mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Shalom, silakan duduk. Ya, selamat malam semua. Puji Tuhan ya, kita bisa ibadah. Tadi sore sebenarnya hujan cukup luar biasa ya. Tadi Tony bilang ada yang terjebak macet sebab hujan. Beberapa saudara bisa hadir hari ini, semua anugerah Tuhan. Amin. Ya, ini keluarga Pak Budi, sebagian terjebak apa? Badai. Oke, ya kita mengucap syukur ya bisa ibadah bersama-sama. Nah, sebelum nanti kita mendengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta Daniel Ginardi, ya, satu kehormatan kita bisa dilayani bersama dengan Ibu hadir, ada juga depan sepayangan hambanya Bro Diki ya. Terima kasih bisa hadir sama-sama. Nah, sebelum kita dengar firman, saya mau sedikit kasih tahu. Mungkin beberapa saudara kalau ditanya ini gereja apa ini, ya, mungkin namanya saja nggak semua tahu ya. Jadi kita ini punya nama, iya ini tes. Cek. Ada belum dicarain Pak? Cek. Ada Pak? Sudah itu Pak. Tes. Aduh ini tadi cukup energi nih ngomong nih. Kalau ada gini kan ada lebih lembut ya. Nah, jadi kita ini namanya House of Christ. Coba bilang sama-sama. House of Christ ya. Jadi kenapa saya beri nama House of Christ? Karena saya percaya kita ini akan jadi rumahnya Tuhan. Amin. Di mana setiap kita yang hadir bukan hanya diberkati, tapi kita mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dan lewat kita rindu banyak orang juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar ibadah. Saya berharap setiap kita yang hadir di sini hanya punya satu kerinduan, ingin mengalami perjumpaan terus dengan Tuhan. Amin. Itu sebenarnya kunci untuk kita bisa bertumbuh. Amin. Jadi saya nggak mau ada yang rutin, hanya biasa, hanya ya yang penting ibadah, nggak enak sama Pak Niko.
suka dibesukin, suka diteleponin. Saya nggak mau hanya karena begitu. Amin. Saya pengen semuanya benar-benar punya kerinduan ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita tuh jadi satu komunitas, jadi gereja bisa berdampak. Siapa yang mau berdampak hidupnya boleh katakan. Ya, jangan hanya pengen diberkati, tapi kita pengen hidup kita jadi berkat, berdampak, gitu ya. Nah, House of Christ ini sebenarnya ada di bawah naungan gereja GPPS. Ya, apa itu GPPS? Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Nah, kebetulan di Bandung ini ada Bapak Pendeta Daniel Wiladi, di mana kami sudah melayani bersama-sama dengan luar biasa, dan saat ini kita ada di bawah naungan dari gereja GPPS Jalan Akarsi ya Pak ya, namanya GPPS Agape ya. Jadi mulai sekarang kalau ditanya di mana ibadahnya, GPPS House of Christ. Coba sama-sama 2 3. Di mana ibadahnya? Oke ya, itu saja perkenalannya. Saya langsung undang Pak Daniel Wiladi untuk menyampaikan firman. Kasih tepuk tangan buat Shalom Bapak Ibu, saudara. Selamat sore. Senang sekali saya berada di tengah-tengah saudara yang sungguh luar biasa. Ya, satu sukacita, satu kehormatan buat saya ada di tengah-tengah saudara. Kalau tadi dikatakan, maka gereja ini namanya House of Christ dari GPPS. Ya, saya percaya ini hanya sebuah sinode dan untuk legalitas, dan tentunya tetapi bukan berarti tidak penting karena saya percaya semuanya ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan ke depan, karena saya percaya di depan nanti ke depan saudara, kalau saya boleh nanti ya saya doakan kita sama-sama ya, jemaat bukan hanya ya seperti ini, ke depan kita percaya. Banyak tadi dikatakan kalau kita berdampak, kalau nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, orang mengalami Tuhan, maka saya percaya akan Tuhan tambahkan bilangan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ya House of Christ yang menarik sekali saudara. Ya, memang perlu kita nggak apa sebagai jemaat Tuhan kita ini punya rumah, ya punya rumah. Karena dari awal, saudara, Tuhan itu ceritanya Tuhan, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya itu history, ya. Maka kalau dipotong tuh kata history itu his dan story, ya, gitu. Maka kehidupan kita ini adalah ceritanya Tuhan. Ya. Maka kalau kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka ceritanya Tuhan itu apa sih? Sejak awal, saudara, sampai nanti kekekalan, Tuhan itu rindu yang akan adanya satu tempat yang namanya rumah. Oh, ya kalau house itu buildingnya, bangunannya, tapi home itu suasananya, saudara. Nangkap ya? Home. Tentunya gereja itu bukan rumah. Saya tadi pagi katakan di jemaat saya yang saya layani bahwa gereja itu bukan rumah sakit. Ya, gereja itu bukan bengkel. Ya, kalau ada orang yang sakit, ya, sakit secara roh, ya, jiwa, ya banyak problem, datang ke gereja supaya disembuhkan di sana, dipulihkan. Tapi bukan rumah sakit, saudara. Karena rumah sakit kalau sudah sembuh, nggak mau orang itu tinggal di rumah sakit terus, betul? Ya, pasti kalau sudah sembuh pindah, pulang, saudara. Kalau dia jadi bengkel, kendaraan dibetulkan di situ, nggak mungkin saudara setelah kendaraan itu selesai dibiarkan di bengkel itu, betul? Pasti akan pergi. Nah, kalau gereja jadi rumah sakit, jadi bengkel, nah kalau sudah diberkati, dia cari gereja lain lagi. Ya.
Tapi gereja ini adalah home, saudara. Bagaimana jadi suasana home, di mana sebuah tempat tinggal. Di sini, saudara. Kalau saudara jadi home, saudara GPPS House of Christ ini, maka saudara meskipun kalau saudara punya rumah, ya, kalau saudara punya rumah, misal saudara punya anak, meskipun anak itu main ke tetangga sebelah yang rumahnya lebih bagus, ya lebih mewah, tapi dia tetap kembali akan ke rumahnya. Anggap saudara, tetap dia akan punya home di rumahnya, meskipun rumah sebelah itu lantainya dari marmer, kornisnya begitu lengkap, tapi dia tahu rumahnya itu di mana. Saya percaya kalau GPPS House of Christ ini jadi rumah saudara, maka saudara akan merasakan di sini rumah saudara. Ini suatu tempat. Ya. Karena Tuhan, saya katakan dari sejak semula Tuhan itu rindu namanya sebuah home, sebuah tempat. Itu ceritanya Tuhan dari awal sampai nanti kekekalan. Apapun pelayanan kita, misi, saudara, pelayanan kita pemuridan, pelayanan kita penginjilan, pelayanan kita ada banyak pelayanan diakonia dan lain sebagainya. Tetap ujung-ujungnya itu Tuhan itu ingin membuat satu home dalam kehidupan manusia. Ya. Karena begini, satu prinsip yang saudara perlu pegang ya. Bagi Tuhan, yang penting itu kemuliaannya. Bagi manusia, yang penting itu hadiratnya. Ya, tadi sering diucapkan oleh WL, oleh hambanya Bapak Niko tadi, hadirat Tuhan. Ya WL tadi berulang kali kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena manusia perlu kehadiran Tuhan. Katakan kehadiran Tuhan. Ya, bagi Tuhan itu kemuliaannya. Bagi manusia itu hadirat itu yang penting. Bagaimana Tuhan itu bisa berhadirat, saudara? Itu perlu yang namanya home. Ya, saudara, seperti sebuah komunitas. Makanya gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan sinode. Ya, GPPS itu hanya sinode saja supaya legal, ya, supaya bisa semakin hari. Saya percaya kalau Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini, tentunya harus punya legalitas. Saudara nanti harus dibaptis, saudara nanti harus diberkati, ya ada merit dan menikah dan sebagainya, itu kan perlu legalitas. Ya, saudara, dan ini tentunya akan menopang untuk bertumbuh berbuahnya sebuah gereja. Ya, dan saya percaya, saya tadi katakan di tempat ini akan terus bertumbuh, ya, berbuah. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Saya percaya, katakan amin. Saudara. Nah, saudara, bagaimana membangun sebuah rumah? Dasarnya apa? Ini penting sekali, saudara, karena dasar ini yang sangat penting. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Atau ayat 10 mulai. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Bapak Ibu sudah kasih tahu Tuhan. Menarik sekali. Nanti sudah bisa selesaikan ayatnya sampai ayat yang ke-23 bisa. Perikopnya dikatakan dasar dan bangunan. Nah, ini Paulus, kalau Paulus dikatakan di sini dia adalah apa? The master of building, ya. Dia adalah apa? Sebagai ahli bangunan. Betul. Saudara baca kan tadi di ayat 10 bahwa aku sebagai seorang ahli bangunan.
Kalau Paulus seorang rasul yang luar biasa, yang mengatakan dirinya sebagai ahli bangunan, tentu saudara sepanjang kitab-kitab yang dia tulis, yang dia kerjakan apa? Untuk membangun bangunan, yang tentunya rumah. Ya rumah yang kita maksudkan, sekali lagi, bukan fisiknya, saudara. Ya, bukan buildingnya. Ya. Tapi Tuhan Paulus punya ahli bangunan dalam membangun komunitas-komunitas yang namanya gereja Tuhan. Ya, gereja itu apa sih, saudara? Gereja itu bahasa aslinya ekaleo. Ya. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Saudara-saudara catat saja. Jadi gereja itu apa? Eklesia atau ekaleo, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Menerangi kegelapan. Nah, saudara, menarik sekali, saudara ya. Gereja itu keluar dari kegelapan menurut terangnya yang ajaib, dia menjadi terang untuk menerangi kegelapan. Nah, kembali saudara, bahwa Paulus adalah seorang ahli bangunan untuk membangun. Nah, yang penting dalam bangunan ini dikatakan dalam ayat 11, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dan pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Orang dapat membangun, saudara, sebuah komunitas yang sekarang yang bernama House of Christ di tempat ini, tidak ada lain, hanya berdasarkan Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau kita ingin menjadi kuat, saudara, home ini, House of Christ ini tidak ada lain, hanya berdasarkan Yesus Kristus. Di sini dikatakan ayat 12 mengatakan bahwa saya ketinggalan ini kan, saudara. Saya punya jadi pakai handphone saya Korintus pasal 3 yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Ya, di atas apa? Di atas Kristus itu dengan apa? Mas perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Ada 2 golongan sebetulnya yang kita bisa pisahkan. Ya, emas perak dan batu permata itu satu golongan. Yang golongan yang satu adalah apa? Jerami apa? Rumput, jerami dan kayu. 3 kelompok, 3 jenis tadi, satu kelompok yang sudah teruji, saudara. Karena apa? Nantinya saudara kalau baca bagaimana diujinya, saudara, dasar di dalam Kristus itu dengan api. Ya. Dan tentunya kita ingin menjadi satu bangunan yang kuat, dan dasar ini harus kuat, saudara. Ya. House of Christ ini harus menjadi dasar kuat di dalam Kristus. Bagaimana punya kualitas emas, punya kualitas perak, dan kualitas batu permata. Itu sangat penting. Bukan jerami, bukan kayu dan apa? Rumput yang mudah terbakar. Ketika ada goncangan, ada badai, ada masalah, rumput, saudara, kayu dan jerami itu akan hangus, saudara. Perlu diuji. Bagaimana House of Christ ini akan menjadi satu bangunan, saudara, di mana ada banyak orang-orang yang di dalamnya menjadi orang-orang yang semakin Tuhan pakai, saudara. Di dalamnya Tuhan mau punya rencana yang indah di dalamnya, sebuah bangunan yang semakin menjangkau banyak orang. Tadi dikatakan oleh Pak Niko, berdampak, saudara. Sebab itu dasarnya ini perlu yang namanya emas, perak, dan batu permata. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita mau bangun iman kita, jangan tadi Pak Niko bilang berdasarkan berkat. Iman kita jangan dibangun di atas mukjizat. Iman kita jangan dibangun di atas berkat-berkat, keberhasilan, kesuksesan. Bukan, kita tidak perlu. Itu hanya dampak, saudara. Itu dampak. Ketika kita bangun iman kita di dasar dalam Kristus,
dasarnya saudara, ketika bangun di dalam itu kita punya kualitas emas, kualitas perak dan batu permata. Saya percaya kita ini akan kuat, kita ini akan teruji. Karena apa? Kalau saudara lihat emas itu prosesnya semakin hari dia akan semakin menjadi logam mulia saudara, yaitu melalui proses-proses dia harus dibakar, bagaimana akhirnya dia menjadi sebuah perhiasan yang indah. Itu tidak mudah melalui sebuah proses. Demikian juga dengan perak. Kalau saudara baca di Alkitab bagaimana seorang tukang perak memurnikan perak. Perak itu digodok di sebuah tempat saudara, sampai bagaimana perak dimurnikan itu. Perak itu terus mengalami sebuah proses, dia penggodokan, pembakaran, dan sampai dia murni. Ketika perak itu, ketika sang membuat perak itu, sampai dia melihat dalam dia punya bejana perak, di tempat perak, sampai mukanya dia itu menjadi cermin di atas perak, baru itu perak yang murni. Nah, kalau batu permata, diamond itu saudara, itu didapatkan itu di sebuah tempat yang saya pernah oleh anugerah Tuhan pergi ke tanah perjanjian di Israel beberapa kali. Kalau di sana ada guide lokal membawa sebuah tempat, saudara, tempat di mana ya karena ini mungkin program pemerintah untuk setiap tamu turis dari luar diberi untuk belanja permata mulia di situ, ya batu permata. Nah, saudara dari mana? Indonesia. Dibawa ke sebuah tempat. Nah, di tempat itu saudara ditayangkan bagaimana proses daripada batu mulia itu, batu permata itu dibuat. Jadi diletakkan di kena tekanan tinggi gas di sebuah gunung saudara, diambil saudara, diproses demikian rupa, dia dibentuk, dibuang kotorannya sampai dia menjadi batu yang mulia, yang mahal. Diamond itu mahal saudara. Ya, kalau kita ya ibu-ibu tahu kalau permata itu saudara, wah mahal sekali. Ya, yang berapa karat itu lebih mahal daripada emas. Tapi prosesnya saudara, wah itu nggak gampang. Makanya dasar ini yang perlu saudara. Karena kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu hubungan oleh karena kasih karunia. Nah, ketika di dalam home ini saudara, ya dalam sebuah komunitas ini, sesuatu hal yang Tuhan izinkan sesuatu terjadi ketika saling kita berinteraksi saudara satu dengan yang lain. Kita ini sedang dibentuk di dalamnya, kita ini sedang diproses saudara. Ya, suami istri saja di sini ada yang sudah menikah, sudah beberapa orang. Ada 4 orang. Bagaimana pengalaman saudara menikah dengan suami saudara, menikah dengan istri saudara, dengan pasangan saudara? Itu gak mudah ketika dua menjadi satu saudara. Sebuah proses yang panjang. Bagaimana istri atau wanita saudara itu berjalan dengan perasaannya, pria dengan logikanya saudara. Itu ketika dipersatukan gak mudah saudara, ya. Apalagi ketika kita ada dalam sebuah komunitas, maka sebuah proses demi proses sedang membentuk saudara. Ya, ada gesekan yang itu, tapi itu sesuatu yang akan menjadikan sesuatu yang mulia. Saudara akan menjadi batu permata yang indah. Saudara akan menjadi emas yang murni, menjadi perak yang murni, saudara. Ketika melewati proses-proses saudara yang kita Tuhan izinkan ada terjadi dalam House of Christ di tempat ini. Ini perlu, saudara, dasarnya Kristus. Ya, Kristus itu dasarnya. Kristus itu sudah menjadi teladan buat saudara dan saya. Ya, Kristus itu sudah menjadi gambar untuk kita. Kristus itu sudah menjadi satu prototipe untuk kita lihat, teladan, gambar, contoh dalam hidup kita. Kalau dia sampai dia mati di kayu salib, dia itu mengampuni kita. Dia itu, saudara, menebus setiap hidup kita. Ya, dia ampuni kita. Kita ini bersalah, kita banyak dosa, saudara. Kita seharusnya calon neraka, saudara. Tapi lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, kita diampuni, kita dipulihkan di dalam Dia, saudara.
dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Dia. Kita mulai memperoleh janjinya dalam kita. Sebab itu kalau dasarnya Kristus, saudara, ya bagaimana setiap kita tahu bahwa sebuah proses yang perlu kita alami dalam kehidupan ini, dalam sebuah komunitas, itu kenapa kita belajar mengasihi. Yesus itu mengasihi saudara dan saya, belajar mengampuni satu dengan yang lain. Ya, ketika kita ada berada di dalam sebuah komunitas, itu nggak mudah, saudara. Ya, saya katakan tadi istri suami istri aja sebuah proses, saudara. Ya, saya percaya gereja ini, saudara, akan bertumbuh. Kita akan berakar, bertumbuh, akan berbuah ketika kita terus mengalami sebuah proses. Oleh sebab itu, ya, saudara, kita perlu mencintai yang namanya proses. Ya, karena proses akan menghasilkan kualitas. Emas, ya, batu permata, perak itu benda-benda yang mulia, saudara, yang tidak jadi seketika, saudara, yang secara instan terjadi. Tapi batu permata itu terjadi karena lewat sebuah proses demi proses. Dan proses akan menghasilkan kualitas. Dan kualitas akan menghasilkan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya nilai dalam hidup ini, maka saudara akan dipercaya baik oleh Bapa di surga, baik oleh manusia. Karena kita di sini diuji, saudara, integritas kita, karakter kita. Karena tujuan daripada Tuhan, saudara, untuk kita semakin hari semakin dibentuk untuk serupa, segambar dengan Kristus. Lewat sebuah proses. Ketika kita berinteraksi dalam komunitas ini, saya percaya Tuhan sedang membentuk kita dalam sebuah proses untuk kita dijadikan emas, untuk kita dijadikan perak yang murni, untuk kita menjadi batu permata yang kuat, sehingga kualitas hidup kita, saudara, komunitas ini, gereja House of Christ ini menjadi satu memiliki dasar yang kuat, saudara. Nanti saudara mau bangun apa di atasnya, saudara, kalau kita punya kualitas dalam hidup ini, ya, karena apa? Lewat sebuah proses yang demi proses yang kita hadapi, bukan dengan persungutan, saudara, bukan dengan keluh kesah. Bangsa Israel itu kenapa tidak sampai kepada tujuan rencana Tuhan tanah Kanaan? Karena dia tidak tahan dengan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan bangsa ini. Yang seharusnya padang gurun ini menjadi sebuah proses bagi kehidupan bangsa Israel, ya saudara, untuk mereka ketika siap masuk ke tanah Kanaan, mereka itu sudah dibentuk karakter mereka. Mereka banyak memberontak, mereka banyak berkeluh kesah, banyak menggerutu. Akhirnya padang gurun yang seharusnya menjadi sebuah tempat proses untuk mereka menjadi batu permata, mereka itu menjadi emas, mereka itu menjadi perak yang murni, dimurnikan oleh Tuhan. Ironis sekali, menjadi kuburan massal untuk mereka. Kurang lebih 3 juta orang mati semua di padang gurun. Kenapa? Tidak mau mengalami proses. Tuhan itu Tuhan yang mencintai sebuah proses. Manusia lebih suka yang namanya instan. Kalau kita mau instan, itu tipu daya daripada si iblis. Karena iblis itu mau instan. Makanya dunia ini menyodorkan banyak yang instan. Uang instan, pernikahan instan, banyak. Ya, saudara, ya, ada banyak yang instan, saudara. Itu yang dunia tawarkan, iblis tawarkan, tipu daya daripada si jahat. Sebab itu kita perlu yang mencintai yang namanya proses. Proses itu memang tidak nyaman, saudara, tapi mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala perkara, saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap kita yang termasuk dalam rencana dan yang mengasihi Tuhan. Ya, baik itu tidak sama dengan nyaman. Ya, tidak nyaman itu bukan berarti tidak baik. Proses itu membuat kadang-kadang tidak nyaman. Dalam sebuah komunitas ini kita alami itu, saudara. Namun tidak apa-apa, itu sebuah proses yang perlu kita hadapi. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita, karena di situ Tuhan sedang berhadirat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebab itu Tuhan
penting dalam kehidupan manusia itu ada hadirat Tuhan. Setiap kita, saya percaya, saya boleh merasakan ibadah yang ada dalam hadirat Tuhan. Semakin kita mengalami Tuhan, semakin hidup kita mengalami proses yang diubahkan, yang terus diubahkan, bahkan hidup kita diubahkan mengubahkan yang lain. Kita dipulihkan dan dipulihkan untuk memulihkan yang lain, saudara. Ya, kita semakin, saya percaya kalau kita sudah dipulihkan, saudara, kita diubahkan. Masalah berkat, masalah apapun mujizat yang saudara rindukan, itu otomatis itu akan menyertai setiap kita. Berkat mujizat mau usah dikejar, saudara. Kita ada di dalam sebuah rencana Tuhan dan kita selalu mengasihi Tuhan, maka kita akan mengalami banyak hal, saudara, yang tidak pernah dipikir, dilihat mata, timbul dalam hati, didengar telinga. Tuhan siapkan, sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Sebab itu kita mau bangun, saudara, dasar Kristus yang punya kualitas emas, kualitas perak, dan batu permata. Bagaimana membangunnya? Dikatakan dalam Mazmur 127. Coba kita baca. Bisa kita baca. Ayat 1, ayat pertama. Bagaimana Salomo mengatakan membangun? 27 ayat 1. 127. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, sampai di situ. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, di sini siapa yang membangun rumah itu? Yang membangun itu rumah atau kita? Ayo baca lagi, saudara. Iya. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, di situ yang membangun rumah itu kita atau Tuhan? Kalau ada yang mengerti bahasa Indonesia, saya lagi bertanya kepada saudara, tolong dijawab. Siapa ayat itu menerangkan yang membangun rumah itu kita atau Tuhan? Siapa yang mengatakan Tuhan? Kita tuh. Siapa yang membangun kita? Kita. Gimana, Pak? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Artinya apa, saudara? Yang tentunya yang membangun kita. Bagaimana cara hidup kita supaya membangunnya tidak sia-sia? Urus seorang ahli bangunan, saya katakan. Ya. Korintus pasal yang keberapa? 11 ayat yang 58. 11 ayat 58. Persekutuan dengan Kristus jadi payahmu tidak menjadi sia-sia. Sebentar, saudara ya. Karena tadi saya tinggal 1 Korintus pasal yang ke 15 ayat 58, ya betul. Ya, 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana membangun bangunan itu? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia usaha orang membangunnya. Tetapi bagaimana supaya usaha kita tidak menjadi sia-sia? Seorang Master Berli Paulus tahu bagaimana membangun supaya tidak menjadi sia-sia. Ketika ada persekutuan dengan Kristus. Apa artinya persekutuan Kristus dengan Kristus? Senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan.
senantiasa hidup yang mengandalkan Tuhan, senantiasa hidup yang terkonektif, saudara, dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Saya percaya itu bukan karena usaha manusia, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kita punya pengalaman, itu bukan karena kita punya pendidikan ilmu yang tinggi, bukan, saudara. Tetapi ketika kita membangun komunitas House of Christ ini, selalu terkoneksi dengan Tuhan, selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu hidup oleh kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena siapa kita, saudara? Kalau kita ada semuanya oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena kita hebat, saudara. Istri saudara pun juga bukan dia sama-sama pewaris kasih karunia Tuhan. Kalau kita sebagai suami, kita pun karena kasih karunia Tuhan, maka kita di dalam keluarga sama-sama kita perlu melihat pasangan kita, anak-anak kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Komunitas ini pun karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana kasih karunia Tuhan itu bekerja? Paulus sudah menerangkan bahwa dalam kelemahan mula kuasa menjadi sempurna atasmu. Ketika kita merasa tidak berdaya, Tuhan, ya aku nggak bisa membangun ini, aku nggak punya kekuatan, aku nggak sanggup, Tuhan. Ya, melihat si A, si B, ya kita kan berbeda-beda latar belakang, karakter dibentuk, saudara. Tapi saya percaya kalau memandang itu, saudara, dengan kasih karunia Tuhan, saya percaya tempat ini menjadi sebuah rumahnya Tuhan. Curahan limpahan kasih karunia Tuhan. Bagaimana hadirat Tuhan semakin kuat di tempat ini, dan akan semakin banyak menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, oleh sebab itu kita mau bangun, saudara, bukan oleh kekuatan kita. Sia-sialah usaha orang membangun, tetapi bagaimana tidak menjadi sia-sia ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya apa? Menyadari bahwa dirinya nggak mampu. Karena ketika kita menyadari dirinya nggak mampu, saudara, maka saya percaya itu kita mengharapkan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kita untuk melakukan apa yang dikehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita disakiti, kita dikecewakan, saudara, ketika kita ada mengalami disakiti orang, kita belajar mengampuni kan? Sebagai manusia, saya sendiri, saudara, kalau bukan kasih karunia Tuhan, sulit untuk mengampuni. Tapi ketika ada kasih karunia Tuhan, kalau kita pun ada saat ini karena pengampunan, karena kasih karunia Tuhan, maka kita pun belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Istri mengampuni suami, suami mengampuni istri, orang tua mengampuni anak, anak mengampuni orang tua, sesama pelayan Tuhan kita saling mengampuni. Maka saya percaya, saudara, itulah yang esensi hubungan yang dibangun karena kasih karunia Tuhan. Saudara, itu akan mendatangkan hal yang indah dalam komunitas ini. Ya, sebagai lihat yang terakhir, dalam 2 Tawari pasal yang ke-5 ayat yang ke-berapa ini? Ayat yang ke-11. Bagian terakhir Bapak dari pasal 5. Ayat terakhir pasal 5, 14 coba baca. sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Ya. Karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya. Kemudian disambung pasal 7 ayat 1 dan 2. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Iya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dasar kita sudah kuat karena kita bangun berdasarkan Kristus, bukan berdasarkan hubungan dengan Kristus, bukan berdasarkan berkat, mujizat. Saya katakan bagaimana membangun, saudara, sebuah proses dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ya, sebagai menjadi sebuah batu permata, emas dan perak yang sudah teruji. Itu kualitas kehidupan yang mendatangkan, saudara, apa? Nilai-nilai dalam hidup, nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita hidupi.
saudara, menjadi kualitas hidup kita. Semakin kita punya nilai, semakin saya percaya, semakin kita dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia. Dan ketika kita punya dasar itu, kita bangun saudara komunitas ini berdasarkan kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Maka saya percaya ada hadirat Tuhan, dikatakan tadi, hadirat kemuliaan Tuhan hadir saudara. Ketika para imam, saya percaya saudara ini adalah imam-imam. Ya, karena gereja Tuhan itu adalah imam. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 bahwa pasal 2 ayat yang ke-9 bahwa kita ini bangsa umat, bangsa pilihan Allah, imamat yang kudus. Ya, imamat yang kudus, imamat yang rajani. Imamat yang berkerajaan. Imamat itu asal katanya bukan mamat, saudara. Ya, tapi imamat itu asal katanya imam. Nah, saudara mesti membedakan imam dengan iman, beda. Kadang-kadang jemaat Tuhan. Mamat. Ada yang nama mamat di sini. Nggak apa-apa kalau ada nama mamat di sini. Mamat yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, ya. Imam, saudara. Imam itu tadi dikatakan bagaimana imam itu orang pemuji di sana, saudara, yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Fungsi imam itu melayani, saudara, ada di antara Tuhan, ada di antara umatnya. Ya, saudara, saya percaya kita ini imam-imam di tengah-tengah bangsa, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat itu yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib untuk menerangi dunia yang gelap ini. Amin, saudara. Yang kita membangun komunitas House of Christ ini, saudara, ya, dengan dasar, tidak ada lain dasar, itu dasarnya Kristus, ya, dengan kualitasnya bukan berkat, bukan mujizat, tapi kualitas yang sudah teruji. Dan kita saling belajar untuk mengampuni, belajar untuk tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya kalau hal ini dibangun, tempat ini, saudara, ya, home ini menjadi tempat hadirat Tuhan, kemuliaan Allah akan turun. Komunitas yang mengalami diubahkan untuk mengubahkan orang lain, komunitas yang dipulihkan untuk memulihkan yang lain, komunitas yang boleh disembuhkan untuk menyembuhkan yang lain, saudara, komunitas yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya undang saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Bisa pemain musik. Haleluya. Haleluya. Ini kan bagaikan bejana siap dibuat.
bersama dengan kita. Setiap kita yang ada mengalami hadirat Tuhan di dalamnya. Setiap kita yang memiliki pengalaman untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka saya percaya, saudara, setiap kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Saudara akan mengalami banyak pemulihan demi pemulihan. Dan akan banyak sebuah proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya percaya semuanya akan membentuk kita, mendatangkan kebaikan kepada kita. Semakin hari semakin kita disempurnakan di dalamnya. Semakin tujuan, kehendak, rencana Tuhan semakin digenapi dalam kehidupan saudara. Sebab itu mari kita bangun komunitas ini. Kita bangun bukan berdasarkan bentuk, bukan berdasarkan mujizat, tapi kita bangun iman kita berdasarkan segala sesuatu proses-proses yang Tuhan izinkan, sehingga kita menjadi sebuah komunitas yang kuat, komunitas yang teruji, komunitas yang terus semakin hari semakin bersinar, bercahaya, menerangi dunia yang gelap ini. Komunitas yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau seperti Yesus. Memuliakan nama Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Yesus yang menjadi kepala atas gereja ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, firman-Mu itu kami mulai praktekkan. Hidup kami didasari oleh Tuhan, hidup kami didasari oleh firman. Terima kasih, mampukan kami untuk senantiasa hidup seturut rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, memberikan firman-Mu, terpujilah Engkau. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Ya, terima kasih hambanya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini ada beberapa hamba Tuhan yang hadir, mungkin akan memberikan sedikit kata sambutan, betul Pak ya? Yang saya undang dengan hormat mungkin Bapak Pendeta Ko Sandy, Bapak Pendeta Ko lagi ya, Ko Sandy ya. Silakan kita kasihkan tepuk tangan buat Bapak Pendeta. Wow, ya, senang ya di sini kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Kalau saya kenal Poniko kan udah belasan tahun ya kenal Poniko, dan saya percaya pelayanan pengembalaan ini adalah sebuah pelayanan yang Tuhan titipkan untuk dia kerjakan. Jadi saya melihat bahwa ini juga menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan tetap konsisten untuk membawa Poniko pada sebuah panggilan yang Tuhan titipkan untuk dikerjakan. Yang saya berdoa buat komunitas ini, semua Bapak Ibu teman-teman di sini beberapa sudah saya kenal. Biarlah komunitas House of Christ ini menjadi tempat di mana orang yang ada di dalamnya tidak hanya banyak tahu tentang Yesus, tetapi banyak pengalaman bersama dengan Yesus. Alami, rasakan bagaimana kasih Tuhan buat setiap kita. Tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Pak Daniel juga menyampaikan tentang kita harus ngalamin ya Kristus itu. Dan saya percaya itu. Terakhir mungkin saya menyampaikan ini. Kalau saya itu penggemar durian. Siapa di sini yang penggemar durian? Wah, kayaknya kalau belum merasakan durian perlu ada pertobatan lagi. Durian itu mantap banget. Saya suka durian sampai akhirnya suatu saat saya di waktu perjalanan main ke
Malaysia itu dikasih kesempatan mencicip durian namanya musangking. Musangking itu musangking itu di sini juga ada yang musangking, keren banget tuh, rasanya asik banget. Setelah saya merasakan durian musangking, kayaknya durian yang biasa saya nikmati tidak seindah musangking itu. Nah, begitu juga dengan kasih Tuhan. Saya percaya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan akan bisa membedakan bahwa kasih di tempat yang lain tidak seindah kasih Tuhan itu. Kita bisa merasakan bahwa tidak ada yang lebih nikmat dari kita ketika kita udah mulai mengecap, menyadari betapa Tuhan sayang sama kita. Dan saya berdoa buat komunitas di tempat ini akan menjadi tempat di mana kita benar-benar mengecap kasih Tuhan secara lebih nyata. Amin. Jangan cuma puas dengan tahu tentang Yesus, tapi alamilah kasih Yesus itu dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa buat Koniko yang Tuhan percayakan untuk melayani penggembalaan di tempat ini. Kerjakanlah itu dengan hati Tuhan, sehingga setiap orang yang ada di sini dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu menjadi sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita gantikan dengan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati buat semuanya. God bless you yang berkomunikasi. Ada lagi nih hamba Tuhan cukup viral ya di media sosial. Ya, saya undang mungkin hambanya Kodiki, silakan kok. Ya, artis. Silakan kok. Ya, kasih tepuk tangan dong. Aduh, puji Tuhan. Shalom. Saya tadi duduk di belakang ngambil dokumentasi. Semoga dokumentasi yang dilihat dari belakang jadi sesuatu yang luar biasa ya. Semangat sekali, puji, menyembah itu luar dahsyat. Congrats, welcome, bagus sekali, namanya House of Christ ya teman-teman. Rumah Allah, bukan rumah sakit, bukan bengkel. Tapi saya rindu sekali amanat Tuhan Yesus itu jadi saksi, jadilah murid dan saksi. Yuk, saatnya menyaksikan bukan Yesus sang juru selamat, itu betul. Tapi saksikan mulai sekarang bahwa terjadi perjumpaan pribadi tempat ini. Saya yang hina, sampah, tidak dipandang. Saya yang jauh daripada kesempurnaan. Saya yang gak ada apa-apanya dipandang dunia. Tetapi jadilah saksi bahwa Kristus menyentuh hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Sehingga orang bisa melihat, wow, sebuah saksi nyata House of Christ. Orang-orang yang sebetulnya mungkin sederhana, tulus, nampak tidak ada apa-apa di hadapan orang, tetapi ketika Kristus hadir, menjadi saksi yang dahsyat dan luar biasa. Terjadi impartasi dan jadi berkat. Welcome, saya percaya House of Christ bukan hanya namanya House of Christ, tapi sungguh jadi tempat perteduhan bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan. Tuhan memberkati. Thank you, betul. Haleluya. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Ya, Bapak Saudara, selamat datang kembali di House of Christ. Ada beberapa pengumuman. Mungkin Bapak Saudara menerima warta, ya, saudara bisa melihat daripada kegiatan kita sepekan. Dan ada mungkin, ya, hari Rabu kita kembali ada komsel Mas Tabir di Taman Holis jam 7 malam ya. Komsel ini adalah komsel onsite ya Bapak Saudara. Dan hari Kamis kembali kita ada doa terobosan jam 7 malam di via Zoom. Banyak sekali kesaksian ya. Minggu lalu ada beberapa seorang bapak kesaksian ya, dia mengalami kepahitan kepada manajernya, tapi ketika mengalami doa terobosan, tadinya dia mau mengundurkan diri daripada perusahaannya. Ketika dia mengalami doa terobosan, dikuatkan, diberikan sukacita, dan puji nama Tuhan, kemarin dia kesaksian, dia bisa melepaskan pengampunan kepada manajernya. Dan gak hanya itu ya, seminggu terakhir itu dia mengalami orderan kebanjiran. Haleluya, amin. Jadi Bapak Saudara boleh mengikuti doa terobosan setiap hari Kamis pukul 7. Banyak sekali kesaksian, ada yang pendarahan disembuhkan, COVID-19 disembuhkan, saudara bisa mengikutinya. Dan kembali kita ibadah hari Minggu jam 5 sore di tempat ini seperti biasa.
Dan Bapak Saudara jangan perlu khawatir kalau Bapak Saudara punya anak-anak, kita juga menyediakan sekolah minggu dan tetap di tempat ini ada yang namanya protokol kesehatan. Bapak Saudara boleh mencuci tangan, di lantai bawah ada yang namanya WC atau toilet. Itu saja mungkin, dan Bapak Saudara mendapatkan yang namanya selembaran daripada brosur. Kita juga bukan hanya gereja ya, seperti namanya host. Kita juga ada sedikit, bukan sedikit ya, ada yang namanya rumah singgah ya, sekolah misi. Dan sekolah misi ini sudah kita buka pendaftaran. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin ada rekan atau saudara, family di luar sana, ya catatan sekolah misi ini wajib yang daftar adalah orang yang nakal ya. Kalau orang yang baik jangan daftar ya, karena di sini kita akan dipulihkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara memiliki saudara di Kalimantan dimanapun di seluruh Indonesia, boleh Bapak Ibu Saudara ada kontak personnya di situ, boleh dihubungi. Sebab kita sudah memulai yang namanya sekolah misi. Itu saja mungkin. Bapak Ibu Saudara juga ada menerima amplop persembahan di dalam warta itu. Bapak Ibu Saudara beres ibadah di belakang ada keranjang. Bapak Ibu Saudara boleh memasukkan. Kita percaya melalui berkat ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Daniel, terima baik, dan juga sahabat-sahabat saya dalam pelayanan ya. Bro Diki, kita sudah kayak keluarga. Bro Sandy dengan istrinya Ibu Yohan ya. Jadi Pak Sandy dengan Pak Diki, ada satu lagi sebenarnya Pak Dudung Hadi ya. Kita tuh sebenarnya satu tim pelayanan dalam pergerakan ya. Dan teman-teman ini punya spesial dalam pelayanan pemulihan. Saya bersyukur mereka jadi sahabat-sahabat saya yang bisa melengkapi. Nanti saudara semua akan dilengkapi, diberkati oleh pelayanan-pelayanan teman-teman semua. Amin. Bisa kasih tepuk tangan dong ya. Jadi jangan lemes-lemes. Coba kasih tahu kiri kanan. Kenapa? Gereja Bukit PST, gereja saya lagi kecil sekolah minggu. Oh, tuh. Tante Linda. Saya dulu rumah kan agak sih ke kami. Nah. Jangan gereja sekolah kecil. Ya. Dari belakang. Ya. Jadi Ibu Wanda ini, Pak Budi ini sebenarnya masih ada kurang lebih 10 orang nih. Mereka nggak pada datang, Pak. Ya. Nah, saya berharap Pak Budi ini, Bu Lona, dulu nih teman-teman di Mas Abin ini mereka boleh jadi contoh buat teman-temannya, buat saudara-saudaranya ya. Bu Wanda juga bisa kembali lagi, mereka semua bisa kumpul di sini, ini anugerah. Saya melihat mereka punya hati luar biasa, Pak. Ya. Kalau nanti dengar cerita mereka seperti dengar novel, Pak. Novel ya. Banyak serinya dan banyak kejutannya, Pak. Dari pernikahan, dari apa semua. Ya, luar biasa kalau mereka bisa dipulihkan, mereka bisa jadi berkat buat keluarga. Jadi saya senang sekali ya, kita semua ini juga teman-teman. Jadi ingat, saya terus ingat dari tadi ujian firman Tuhan bahwa kita ini harus jadi rumah. Amin. Ya, bukannya sekedar tempat pertemuan, tapi jadi rumah di mana kita dibentuk ya. Kita enggak, udahlah, jangan hanya cari berkat. Bilang ini, Tuhan saya mau dibentuk Tuhan. Kalau kita dibentuk kita kuat kok. Kalau kita diberkati tapi kita nggak dibentuk Tuhan, ada masalah, goncang semua. Ya, jadi kita terus berdoa supaya di tempat ini ada hadirat Tuhan terus yang membentuk hidup kita. Ya, itu saja. Teman-teman dari Yakobus juga nih beberapa orang tidak hadir ya. Mereka ada yang lagi sekolah di sekolah kesusaran di Immanuel. Juga siapa lagi kuliah ya, luar biasa lah. Saya percaya lewat kita semua sehati Tuhan bisa pakai kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Lona. Kasih tepuk tangan buat Ibu Lona. Jadi Ibu Lona ini coba lihat sebentar. Ini yang agak tinggi ini. Ya, ini tuh sudah punya cucu. Bayangin ya. Ini Bapak Budi suaminya. Ya, sudah punya cucu. Dulu waktu nikah umur berapa, Pak? 17. Ya, tahu sendiri
lah gimana hidupnya pernikahannya. Pasti berantakan kalau bukan karena Tuhan. Sekarang bisa dipulihkan jadi berkat. Cucunya udah berapa? 3. Aduh, eleh berangnya. Lebih tua tapi cucunya kalah 3. Oke ya, ada Tony, itu juga adiknya dari Tony, Pak Budi. Dia orang yang luar biasa. Kita akan berdoa sekarang buat Ibu Lona juga yang ulang tahun. Nanti kita akan satu pujian. Setelah itu saya minta Pak Diki untuk berdoa buat kita semua. Baru saya akan tutup buat doa ya. Haleluya. Mari kita sembah mengucap syukur. Yesus memberkati.